ada. Di mana lagi? Orang malah tadinya mau keluar, Pak. Ngapain? Karena nggak ada orang. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bilang selamat siang, kalian boleh jawab semangat, oke? Selamat siang. Semangat. Sebelum kita awal pembelajaran ini, marilah kita berdoa dulu kepada Nabil. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Semoga pembelajaran kita sampai akhir diberikan kelancaran. Ibu mau tanya dulu, hari ini ada yang punya masuk? Masuk, bos. Sesuai kan? Nah, kita akan belajar tentang elemen-elemen esensial dalam pembelajaran statistik. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi dan mencari tahu lebih banyak terkait pengetahuan ataupun model-model yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran sehari-hari. Selanjutnya ya. Nah, di sini sudah mempersiapkan yang namanya pohon ajar holistik. Ada beberapa model yang juga menggunakan yang nanti kita bisa pelajari. Yang pertama yang akan dijelaskan adalah KPACK. Ada yang tahu apa itu KPACK? Betul sekali ya, jadi KPACK merupakan suatu pendekatan yang mengintegrasikan pembelajaran konten di dalam proses pembelajaran. Tujuannya itu agar metode dan teknologi itu berjalan seiringan. Ini pesertaan ini itu mulai itu teman-teman. Yang kedua ada PACK. Ada yang tahu apa aja PACK kemudiannya? Communication dan sekali. Jadi 4C itu adalah output yang kita terapkan gitu ya dalam pembelajaran di abad 21. Jadi mendukung terhadap kebutuhan siswa di abad 21. Selanjutnya ada juga scientific atau pendekatan ilmiah gitu ya. Scientific ini menuntut siswa melalui langkah-langkah berupa mengamati, menanya, mencoba, menilai, dan juga menganalisa. Jadi tujuannya supaya siswa itu punya pola pikir yang ilmiah. Terus selanjutnya ada namanya design thinking. Nah, design thinking ini merupakan pada proses untuk memecahkan suatu permasalahan melalui sintak-sintaknya. Dimana kita dulu, kita empatkan dulu, kita rancang prototipe, kita membuat tes terhadap prototipe tersebut. Selanjutnya ada juga deep learning. Ada yang mau coba gak mengartikan apa itu deep learning? Boleh. Kalau menurut saya, dari dulu itu kita tuh belajarnya secara mendalam, tapi bukan menghafal gitu. Siswanya itu memang mencari informasinya itu secara keseluruhan, tapi mereka tidak menghafal. Karena siklus dulu. Itu ya, jadi dari kata deep gitu ya, mendalam. Tapi sedikitnya, jadi di konten itu ada 3 karakternya juga.
implementasi. Terus yang ketiga ada berfokus pada pembuatan proyek PJBL. Yang keempat ada membantu siswa memahami konsep secara mendalam. Dan yang terakhir integrasi dari teknologi, pedagogi dan juga konten. Jadi semuanya sudah paham ya? Bagus. Nah, selanjutnya itu juga ada evaluasi yang harus kalian lakukan. Nanti nilainya akan menjadi salah satu acuan kelulusan kalian ya. Boleh diisi terlebih dahulu nama dan juga nimnya. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan ya. Ini baik saja mas. Selesai semuanya. Sekarang boleh kalian tukar dengan soal sebelumnya. Kita akan bahas satu persatu ya. Siapa yang mau membacakan soal nomor 1? Pendekatan saintifik dalam pembelajaran menekankan siswa untuk mengamati, menanya, mencoba. Semuanya jawabannya semua sama. Jadi betul ya. Yang nomor 1 itu jawabannya adalah B. Pendekatan saintifik itu membuat siswa untuk berpengetahuan dengan cara mengamati, menanya, mencoba, menolak dan juga mencoba. Sekarang nomor 2 siapa yang mau membaca? Semuanya sama? Sama. Betul ya. Jadi goalnya adalah membuat produk atau karya. Itu namanya project. Yang terakhir nomor 3. Semuanya sama nggak? Jadi yang betul adalah C atau collaboration. Karena kan di situ komponen utama kemampuan bekerja sama. Itu kan masuknya ke dalam kolaborasi, betul ya. Jadi kalau misalkan betul juga, kalian boleh kasih nilai 70. Kalau betul semua 100 dan kalau betul 1. Sekarang ibu mau cek kalian apakah semuanya sudah sesuai KKM. Oke, di sini semuanya sudah mencapai KKM ya.